Justru yang bergemuruh di dalam hati panjenengan akunya Allah. Semua apapun yang hadir adalah akunya Allah. Akunya Allah. Tentang masalah kewusulan. Ingkang pundi di antara rencang-rencang niki wau napa niku merasa atau belum merasa tentang kewusulan niku wau, padahal niki wau sejatinipun pun wusul. Lah, tanda-tandanipun yen napa niki wau sampun wusul supadosa saged mewaspadai bahwa dirinya ini sudah wusul. Tandanipun niku kados pundi? Nomor setunggal, nomor kali tentang masalah doa. Ini ku pada umumnya yang didoakan itu adalah ruh. Nah, sedangkan ruh itu sendiri adalah suci atau tidak diciptakan. Nah, sedangkan kebanyakan pada umumnya yang didoakan itu adalah ruh. Dan pertanyaannya, ini yang didoakan ini yang mana? Dan yang mendoakan ini juga yang mana? Nah, kiranya itu yang bisa saya pertanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tanda-tanda usul. Wa min alamatil wusulillah, setengah saking tanda-tanda kewusulan pada Allah pertama adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Wa min ba'di alamati khalilullah, setengah saking tanda-tanda kekasih Allah adalah pertama la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam diri kita akan terjadi berbagai macam problematika, baik problematika yang berkenaan dengan diri kita, keluarga ataupun orang lain. La yarawna, ruhaniyah jenengan ini tidak melihat li anfusihim, datangnya itu dari dirinya, syai'an, apapun, atau datangnya dari orang lain. Itu pertama. Jadi iman dalam diri kita itu tidak akan pernah atau tidak akan muncul kalau datangnya dari dirinya atau pada makhluk yang lain, apapun bentuknya itu, apapun, tanpa terkecuali loh Pak. Ini ciri kalau rohaniah sudah ada di ahad. Di saat itu nggak ada iman atau pengakuan dari dirinya, tetapi semuanya itu datangnya dari Robnya, dari hidup pada dirinya. Satu. Nomor dua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergemuruh di dalam hati panjenengan akunya Allah. Semua apapun yang hadir adalah akunya Allah. Akunya Allah. Inilah mengapa diisyarahkan dening Kanjeng Nabi, tatkala aku ditapuk, dipukul pipi kanan, ku berikan pipi kiri.
tatkala aku dicaci orang, maka aku biarkan aku menikmati cacian tersebut. Oke. Kita bagaimana? Kalau kita tetap melihat orangnya, siapapun kita nggak akan pernah mau untuk memberikan pipi kiri, ya tak? Makanya Bu, jenengan nek diambung garwa jenengan pipi kanan, wenehno pipi kiri. Gampang panek diambung, nek ditapuk. Jadi tergantung kita di posisi mana iman kita. Wis. Yang ketiga, tatmainnul qulub. Hatimu, ini tanda-tanda ya, kalau sudah wusul. Masalah wusulnya itu A dengan si B nggak sama. Kadang satu hari satu malam lebih besar wusulnya daripada tidak. Lebih besar gak wusulnya daripada wusulnya. Wis macam-macam. A dengan si B tidak sama. Yang ketiga adalah tatmainnul qulub. Hatimu enjoy. Tahu enjoy Pak ya? Ya, nyantok, nyantai. Atau nikmat, bahagia, tenang, damai. Di Al-Quran dikatakan, ala inna aulia Allah, sesungguhnya para kekasih Allah iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hatinya tidak mudah takut dengan apapun takdir yang akan terjadi. Enggak. Walahum yahzanun, tidak akan rasa khawatir atau gelisah apapun yang akan diterjadikan. Apakah dijadikan orang kaya atau tidak, gak khawatir. Dijadikan tujuannya hasil atau tidak, gak khawatir. Justru atas ketidakkhawatiran itulah Bapak Ibu, mohon maaf, mereka-mereka iki diletakkan tidak hanya fid dunya hasanah, tetapi juga wafil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah mesti oke. Fid dunya, nah ini bisa jadi itu dia itu separuh atau gimana. Yang jelas, mengapa mereka tidak ada rasa khawatir atau gelisah bahkan takut? Karena dia sudah tahu siapa yang memperlakukan itu nanti. Tahu. Akhirnya tidak ada rasa bimbang, la syarikalak, tidak ada rasa syirik, tidak ada rasa mamang terhadap Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada rasa mamang. Apa yang dihadirkan Allah bagi siapa? Muttaqin. Hanya kecuali orang yang bertakwa. Itulah yang kumaksud kekasih Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi zalika kembali kepada kitab ajaran yang ada kaitannya dengan pitutur ruhaniyah. Masalah pitutur ruhaniyah sampean jangan fanatik bos, harus baca Quran. Enggak, bisa lewat bahasa Jawa, budi luhur, yaiku sangkan paraning dumadi, bisa bahasa Inggris, dengan bahasa apapun Allah paham. Yang intinya semuanya bahasa itu, ajaran itu yang berbagai cara bahasa miturut suku dan bangsa masing-masing, muaranya itu litauhidillah, mengesahkan Allah. Makanya dalam bahasa Quran masalah kembali itu pakai bahasa Rob.
Gini ya bahasa Rob. Rob, Robbakum. Rabbakum, Tuhan, Tuhan itu umum. Boleh orang Islam bahasanya Allahnya namanya Tuhannya namanya Allah, berarti maksud Rob adalah Allah. Sekarang agama lain namanya Tuhannya bukan Rob, lah gitu nggih. Nasrani Allah. Ya Allah. Hindu apa, gunung Buddha apa, sesuai namanya. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu, Robmu. Lah, disinilah Pak Bu, yang namanya wusul itu di situ. Siapapun bisa dilakukan dengan bahasa apapun. Kita jangan fanatik. Kalau tidak bahasa Quran, nggak masuk. Iki cara wong kedesian pinter. Iya. Akhirnya minteri Gusti Allah, bahaya niki. Sing Islam lewat bahasa Qur'ane silakan dengan bahasa Qur'ane. Yang lain dengan bahasa miturut bangsanya pada saat itu oke. Yang penting kau itu litauhidillah, artinya mengesahkan Tuhanmu. Itu intinya ada di situ. Enggak apa-apa, Pak. Tapi jangan coba-coba kau hidup di tengah umat Islam, sholat di tengah umat Islam, berbahasa tidak bahasa Quran. Allah Maha Besar. Pasti disentil, sesat lah gitu ya. Mohon maaf Pak, Gusti Allah gak budek, yo gak belung, gak bodoh. Secara hakikat, andai kata kau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa itu loh di mata Allah secara kacamata hakikat gak popo. Tapi kalau ditarik kacamata syariat, ya tetap harus Allahu Akbar. Makanya bagaimana kita melihat dari kacamata mana? Sampai di tengah-tengah hidup wong syariat, ya jangan coba-coba Pak. Tadi imam pisan. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engko terakhir waladoline iku pangeran yang menguasai jagat. Mereka amin. Jamae podo gak ngomong amin, ngomong muga-muga yo. Nah, wis rusak bahasa syariat lah itu ya. Nah, ya wis ben gak ngunu, cek gak rusak di tatanan umum, ya wis umume ae. Walaupun kuwi gak ngerti apa maksude. Sing akeh gak ngerti ngoten. Wis nang kamar dhewe ae lah, sampean. Nang kamar dhewe salat-salat dhewe dengan bahasamu sendiri. Gusti, kula tak madhep Gusti. Tak depno wajahku nang wajahmu. Kamar dhewe gak apa, tapi nek kok gawa nang musala iki kabiyuki wong ngene. Pun. Jadi salah satu tanda dikatakan wusul seperti itu Pak ya. Cuman si A dengan si B gak mesti. Kewusulannya gak mesti. Kadang satu aktivitas belum bisa wusul, aktivitas yang lain bisa wusul. Wis satu. Tentang doa terhadap ruh, ini yang didoakan itu ruh, terhadap ruh itu yang mana? Tinggal jenengan memandang dari mana Pak. Kalau kita memandang dari syariat, mohon maaf, yang berdoa siapa? Yang didoakan itu siapa? Dalam syariat sudah dijelaskan, khususon ila ruhi sapa ngono. Lah kok yang berdoa itu jasmani?
membaca macam-macam gitu. Wis. Tapi tidak dibarengi ruhaniyah hasan. Ngapunten, mohon maaf. Ini kalau saya tarik dari sisi hakikat, kui masih moco sampai muruh. Tahu muruh? Apa ya muruh? Nguntuk ya. Hubitat a'maluhum, ditolak. Karena laksana kau ini mengirim sesuatu terhadap orang lain, kau tidak tahu tempatnya, alamatnya nggak tahu, berangkat membawa oleh-oleh. Kemana kau bos? Sembuh pokoknya. Iki lek wong bingung toh Pak ya. Ditanya kemana kamu? Alamat anu nang Cak Jo. Rumahnya di mana? Nggak tahu aku. Lah kau berjalan kemana? Embo pokoknya. Lah iki susah. Ingat, kita ditegur oleh Allah, dilewatkan makalah Syekh bin Athaillah dalam satu ayat, dalam satu makalah. Di Quran juga begitu. Di Quran kita dibuka dalam surat Maidah ayat 27. Ya, 27 kalau nggak salah 27 29. Iku berkata gini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah, sesungguhnya amaliyah jasmani, ya jasmani tadi loh, mbuh tahlil, mbuh maca Quran, mbuh maca Fatihah, mbuh sedekah di atas namakan si A si B si C, itu akan diterima oleh Allah manakala bersumber dari minal muttaqin, hati yang takwa. Hati yang takwa adalah hati yang tidak karena selain Allah, hati yang sudah bertemu Allah, itu yang namanya takwa. Ini diterima karena tahu jalan, tahu tempat yang dituju. Ini berarti yang keluar mutakin tidak. Guys, itu Quran nih. Saiki kitab hujah dalil kitab di dalam kitab hikam sudah kita bahas mungkin ya. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah yang dikatakan bagus, amaliyah berarti jasmani Pak Bu, dikatakan bagus di mata Allah, diterima maksudnya manakala nataiju husnil ahwal, bersumber dari hati, keadaan ruh, keadaan nek ruh keadaan ruh yang bagus pada Allah. Lah, keadaan ruh yang bagus pada Allah dikatakan bagus apabila mingkol bin zahidin, dari hati yang condong pada Allah. Dimaksud hati yang condong, hati yang sudah kembali bertemu Allah. Ini tinggal pertanyaannya tadi, yang berdoa, yang bertahlil, yang bersedekah di atas namakan siapa-siapa itu, apakah ruhaniyahnya itu sudah sampai pada Allah atau belum? Kalau belum, mohon maaf, dikatakan mingkol bin rohibin, hati yang dipenuhi dengan duniawiyah. Ya Allah, sampean sepuro dosane wong tua kula, sebab kecilik kula niku disusoni, sampai sakniki kula niku mabuk dengan susu yang di tempat asli ini. Ngapunten ya, sampai nangis-nangis oleh donga kaya ngono, tapi si anak ini belum solih, belum makrifat pada Allah. Ngapunten, kacamata hakikat, saya tidak ngomong kacamata syariat. Doamu tidak akan pernah diterima oleh Allah, nggak diterima, kecuali ketika Anda ini berdoa mingkol bin zahidin. Tadi kan mingkol bin rohibin, berarti hati yang muncul dari hati yang selain Allah. Surga iku ya selain Allah, iku makhluk. Ganjaran ya selain Allah. Sampeyan pingin ning kuno di sepuro lan dilebokno swarga. Lah makhluk to kabeh.
berarti belum lillahi ta'ala, belum. Inilah yang kumaksud qalbin rohibin, hati yang condong pada duniawiyah atau makhluk, ditolak. Kembali kepada yang awal tadi, kalau munculnya dari hati yang qalbin zahidin, hati yang condong pada Allah, berdoa seperti itu tapi kau telah kehilangan dirimu, dirimu sudah tidak berlaku, apapun tidak berlaku, yang berlaku adalah diriku Allah pada saat itu. Inilah yang disebut muttaqin. Berarti tidak hanya jasmani, ruhaniyahmu bagus ing ngersane Allah, ndongakno nanggone ruh itu tadi, akhirnya ketemu. Nek selain itu tidak akan bertemu. Inilah yang dimaksud doa miturut syariat tapi sifat jaiz miturut hakikat. Ruh ketemu ruh berarti hidup bertemu hidup. Oke, lanjut.